selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, bisa kita mulai ya. Bisa dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, kalian pagi ini sudah pada sarapan belum? Belum. Ini di sini ada yang itu enggak? Yang PTM? Ada saya. Saya, Bu. Ini PTM. Tapi nggak berangkat. Kenapa enggak berangkat? Kan saya ikut Zoom. Cucu males, Bu. Besok lagi berangkat ya. Lu kenapa malas? Jadi jadwal harus berangkat ya. Nggak, Bu. Lagi batuk, Bu. Bohong, Bu. Bohong. Alah, Alasan. Alasan. beneran loh Mas Jonathan. Sakit, Bu. Iya, bisa lagi berangkat ya, soalnya tuh hipertensi. Jadi nggak Ya. boleh nggak berangkat ya. Ya, nanti dikira COVID selepas. Enggak lah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, silakan Mas Jonathan dipimpin berdoa dulu. Ya, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Jonathan. Oh, Ibu presentasi dulu ya untuk 12 MIPA 1. Afiana. PTM, Bu. Bu. Aisyah. Alvin. Alvin. Bu. Ardi. Auralia. Bintang. Brilian. Ibu. Cici Ayu. Dia. PTM, Bu. PTM, Bu. Dia Ayu. Dia Ayu. Dwi. Hadir, Bu. Puan. Hadir, Bu. Filki. Hadir. Jonathan. Hadir, Bu. Lutfia. Hadir, Bu. Maulvi. Hadir. Muhammad Zidan.
Zidan, Nabila, Najwa, Naila, Hadir, Bu. Nazara, Ninda, Nurayu, Putri Intan, Kori, Racif, Hadir, Bu. Rida, Rida, ada nggak ini Rida? Ada, Bu. Sapili, Sarah, Hadir. Sherly, Silvi, Syahrul, Wildan, Hadir, Bu. Yanuar, Senuba, Hadir, Bu. Oke, sekarang 12 MIPA 2, Agung, Alifa, Hadir. Amelia, Amiruliza, Arjun, Bahrul, hadir nggak ini? Bayu, Hadir. Citra, Citra, Duyana, Hadir. Hias, Hadir, Bu. Farida, Hadir, Bu. Firda, Hafiz, Hilda, Hadir, Bu. Husna, Hadir, Bu. Indra, Hadir, Bu. Intana, PTM, Bu. Jauza, Holisatun, Hadir. Lisa, Hadir, Bu. Mailisa, Hah? Mailisa, Miladia, Hadir, Bu. Muhammad Khairu, Natasha, Hadir, Bu. Okti, Hadir, Bu. Revia, Hadir, Bu. Reva, Prisma, Hadir, Bu. Salira, Setia, PTM, Bu. Cinta Arum, Hadir.
Hadir, Bu. Susi, Hadir, Bu. Tio Arun, Hadir, Bu. Wahyu Eko, belum hadir ya? Oke, barangkali nanti ada yang belum Ibu panggil namanya, bisa japri Ibu ya. Bu, Ya, Bu Nabila udah hadir, Bu. Nabila. 1241. Nabila. 1241. Tadi di jalan nggak dengar soalnya. Iya, Oke. sudah. Bu, aku Ya. Indra Prawenoto 1242. Sudah, Mas Hafiz. Nggih, Bu. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Ini berarti. Nggak support laptopku. Oh iya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Belum ya? Oh ini, lagi proses. Oh iya nanti. Oke, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kemarin ya, teman-teman. Kemarin kita membahas materi apa? Lupa ya? Kaidah kebahasaan, Bu. Ya, kaidah kebahasaan apa? Kaidah kebahasaan cerita sejarah. Nah, sekarang kita membahas mengenai nilai-nilai. Kemarin kan kita sudah membahas ya, teman-teman. Tapi ini kita lebih perdalam lagi mengenai nilai-nilainya. Dalam novel sejarah itu ada berapa nilai-nilai, teman-teman? Silakan Mbak Silki dibaca. Nilai-nilai dalam novel sejarah. 1. Nilai budaya. 2. Nilai moral. 3. Nilai agama. 4. Nilai sosial. 5. Nilai estetis. Baik, terima kasih Mbak Silki. Iya, Bu. Nah, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Yang pertama yaitu nilai budaya. Yang belum pernah aktif, ayo silakan. Siapa yang ingin membaca? Nggak ada. Ya. Saya, Bu. Ya, namanya siapa? Risma Eva. Kelas? 12 MIPA 2. Silakan dibaca Mbak Risma. Nilai budaya.
Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Contoh, dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh, entahlah dekat, ia akan berhenti di satu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya berdiri selap baginda, sebuah tugu batu berpahat dengan prestasi peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer. Ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah matahari terik. Sumber Pramoedya Ananta Toer, Mangir, Jakarta, KPP 2000. Nilai budaya dalam kutipan di atas adalah nilai budaya timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru, segala sesuatunya harus dihubungkan dengan alam. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Mbak. Siapa tadi, Risma ya? Iya. Nah, nilai budaya ini ya teman-teman, itu selalu ada ya dalam novel sejarah. Biasanya mengandung mengenai kebudayaan atau peradaban tentang suatu daerah gitu ya. Tadi juga sudah dibacakan oleh Mbak Risma. Nilai budayanya adalah adanya nilai budaya timur yang mengajarkan hidup tenang, kemudian tidak terburu-buru, segala sesuatunya juga dihubungkan dengan alam. Nah, dari nilai tersebut, kutipan mana yang menunjukkan adanya nilai tersebut? Silakan teman-teman. Ayo berpendapat. Kutipan yang bagian apa yang menunjukkan adanya nilai budaya timur yang mengajarkan hidup tenang? Ayo. Tidak ada yang mau menjawab ini? Ibu tunjuk ya. Silakan Mbak Dwi. Ayo berpendapat Mbak Dwi. Yang menunjukkan nilai budaya bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalan ekonomi sekaligus militer, ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah matahari terik. Seperti itu, Bu. Ya, gimana teman-teman? Apakah jawaban dari Mbak Dwi sudah tepat? Tepat, Bu. Iya, sudah ya. Dari kata pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas. Nah, dari kata tenang ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa budaya timur itu mengajarkan mengenai arti hidup tenang, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada nilai moral atau etik. Silakan yang ingin membaca. Saya, Bu. Ya, namanya siapa? Bayu Anggarani dari kelas 12 MIPA 2. Oke, silakan Mbak Bayu. Nilai moral adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Contoh, juga Sang Adipati Tuban Arya Teja Tumenggung Wilwatikta tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Widi mertui barang siapa punya kebenaran dalam hatinya, jangan khawatir. Kepala desa, kurang tepat jawabanku. Kiranya ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk. Dua-duanya sumber
keonaran di atas bumi ini. Dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan dan kedudukannya di tengah-tengah kehidupan manusia. Nilai moral dalam kutipan di atas adalah ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Bayu. Iya, Jadi teman-teman, nilai moral ini memberikan suatu pembelajaran ya mengenai etika atau perilaku. Nah biasanya tuh apa namanya kita bisa tahu bahwa itu ada nilai moral itu dari kemudian dalam kutipan di atas itu ada nilai moral ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan. Nah, bagian kutipan manakah yang menandakan adanya nilai moral tersebut? Silakan. Ayo yang mau menjawab nanti Ibu berikan poin. Saya, Bu. Dia namanya siapa? Dakwan dari kelas 12 MIPA 1. Silakan Mas Jakwan. Menurut saya kutipan moralnya itu ada di ketakutan Bisa diulangi Mas Jakwan? Suaranya tidak terdengar. Bentar. Ngomong Mas Akun keluar ya? Mas Jakwan masih di mute enggak ini? Oh, enggak ada suaranya ya? kedengaran nggak, Bu? Nah ini baru terdengar. Bisa dilanjut Mas Jakwan? Oh ya, kutipannya ada di ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran, maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk, dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini. Sudah, Bu? Iya, terima kasih Mas Jakwan. Jawabannya tepat sekali ya. Dari kalimat kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran. Nah ini mengandung nilai moral ya, bahwa ketakutan membela kebenaran itu sama dengan kejahatan. Itu ya teman-teman. Iya, Bu. Selanjutnya nilai agama. Silakan yang mau membaca. saya, Bu. Ya, namanya siapa? Kelas apa? Halisatun Nafsiyah dari kelas 12 MIPA 2. Silakan Mbak Holisatun. Nilai agama yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Contoh, kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu, semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang. Kepurawaktra yang tidak dijaga terlampau ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun, karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama oleh duka mendalam atas Gering yang diderita Kertarajasa Jayawardhana. Nilai agama dalam kutipan tersebut tampak pada aktivitas rakyat dari berbagai agama mendoakan Kartarajasa Jayawardhana yang sedang sakit. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Holisa. Ya. Silakan teman-teman yang ingin berpendapat dari nilai agama tersebut, bagian kutipan mana sih yang ada kaitannya dengan nilai agama tersebut? Silakan. Ayo, silakan teman-teman. Saya, Bu. Iya, namanya siapa? Hafiz Indra MIPA 2, 12 MIPA 2. Hafiz Indra. Ya, silakan Mas Hafiz. Menurut saya, nilai agama pada kutipan cerita sejarah tersebut adalah
Kala itu tahun 1309 segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu. Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang ke Purwaktra yang tidak dijaga terlampau ketat. Nah, kenapa Mas Hafiz memilih kalimat itu sebagai sebab dari nilai agama ini? Alasannya apa? Intinya ada di kalimat kedua, Bu. Semua berdoa apapun warna agamanya. Kan itu menunjukkan nilai agama. Iya. Tepat ya, teman-teman. Nilai agamanya tuh kita bisa ambil dari kalimat kedua dan ketiga ya teman-teman. Dari kalimat segenap rakyat berkumpul di alun-alun, semua berdoa apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke nilai sosial. Siapa yang ingin membacakan? Silakan. Saya, Bu. Siapa namanya? Filki dari kelas 12 MIPA 1. Silakan Mbak Filki. Nilai sosial. Nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Contoh, sebagian terbesar pengantar sumbangan, pria, wanita, tua, dan muda, menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan. Dan api pun menyala dalam berpuluh tungku. Dalam kutipan di atas, nilai sosial tapak pada tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Filki. Nah, dari kutipan di atas, itu nilai sosialnya adalah tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan perkawinan ya. Nah, dari nilai tersebut, kalimat mana yang menunjukkan adanya tindakan itu? Silakan, yang ingin berpendapat. Saya Bu. Namanya siapa, kelas apa? Indriani kelas 12 MIPA 1. Silakan Mbak Dwi. Kalimat yang punya sebagian terbesar pengantar sumbangan pria, wanita, tua, dan muda menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Lalu yang menunjukkan adanya pesta perkawinan yang bagian mana, Mbak Dwi? Ayo, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Bagian mana yang menunjukkan adanya tindakan membantu dalam pesta perkawinan? Silakan teman-teman. Ini tidak ada yang bisa menjawab. Ayo dipahami lagi teksnya. Baik, jadi dalam teks itu ya teman-teman, sebenarnya kita bisa melihat secara tersirat ya dari keseluruhan teksnya. Itu dari frasa berpuluh tumpu ya, itu biasanya kan dalam hajatan itu memerlukan lebih dari satu tumpu ya. Nah, itu yang menunjukkan adanya pelaksanaan sebuah pesta. Itu.
terjawab teman-teman? Iya, Bu. Sudah, Bu. Lalu Iya, sebenarnya jawaban dari Mbak Dwi sudah benar ya. Sudah benar, cuma kurang tepat sedikit. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke nilai estetis. Silakan yang belum aktif dari tadi bisa membaca. Ayo silakan. Saya Bu Iya, namanya siapa, kelas apa? Farida Yusria dari kelas 12 MIPA 2. Silakan Mbak Farida. Nilai estetis yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur, pembangunan cerita, fakta cerita maupun teknik penyajian cerita. Contoh, betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka, landar bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun. Bahkan diharap bisa tembus lebih dari 100 tahun. Tiang saka diukir indah warna-warni. Kakinya berasal dari bahan batu merah penuh pahatan ukir mengambil tokoh-tokoh. Halaman 3 istana utama itu diatur tapi dengan sepanjang jalan ditanami pohon tanjung, kestara, dan cempaka. Melingkar-lingkar di halaman adalah tanaman bunga perdu. Nilai estetis dalam kutipan di atas terkait dengan teknik penyajian Empat, hingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan atau merasakan sendiri. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Farida. Oh ya, ini ada yang dari kelas 12 MIPA 3, 4 sama 5 enggak? Bisa live dulu ya. Nanti masuk kembali pukul 9. Bu. Iya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Kan Mbak Farida ya sudah membacakan nilai estetis itu tadi adanya teknik ya yang digambarkan oleh pengarang, yaitu adanya teknik showing atau deskriptif. Nah, bagian kalimat manakah teman-teman yang menunjukkan ada pendapat? Ayo teman-teman silakan. Ini nggak ada yang mau menjawab. Ibu tunjuk ya, yang dari tadi belum aktif. Ayo, Mbak Alifa, silakan. Halo Mbak Alifa. Apakah masih bergabung? Nggak ada ya Mbak Alifa ya?
sing dhewe kowe iki. Baik, kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Jadi nilai estetis di sana itu tersirat dalam kalimat pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka, belandar, bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan dengan perhitungan. Bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun. Nah, di sana kita bisa membayangkan ya teman-teman bahwa pilarnya itu terbuat dari kayu. Kemudian kayunya tuh menggunakan kayu jati pilihan. Dan kira-kira karena ini bisa melewati waktu puluhan tahun, kemungkinan pilarnya sangat kokoh ya teman-teman. Dengan kita membaca itu, kita tahu bahwa di sana itu ada yang menunjukkan pilar-pilar ya dari kalimat yang kedua. Gitu. Jadi bisa membayangkan, dipahami teman-teman. Oke, mengingat waktunya sudah tinggal sebentar lagi ya, kita lanjutkan ke cara menulis novel sejarah. Silakan dibaca. Ayo yang dari tadi belum aktif silakan dibaca dulu. Saya, Bu. Silakan. Husna Alia dari kelas 12 MIPA 2. Ya, silakan Mbak Husna. Menulis novel sejarah pribadi. Langkah pertama, menentukan tema. Selanjutnya, menentukan sudut pandang, menentukan karakter tokoh, menentukan latar, lalu penyajian alur. Terima kasih Mbak Husna. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak tema itu apa? Ayo yang mau berpendapat ikuti poin. Silakan. PowerPoint dari kira 10. Iya. Tema itu apa teman-teman? Seringkali ya kita dengar bahwa dalam suatu teks itu pasti ada yang namanya tema. Nah, tema itu apa sih? Ide dasar pokok, Bu. Iya, ide pokok ya. Tadi siapa yang menjawab? Husna Alia, 12 MIPA 2. Nah, sama halnya dalam teks-teks yang lain ya teman-teman. Jadi dalam novel sejarah pribadi pun pasti ada temanya. Ada ide pokok yang mendasari dari cerita tersebut. Kemudian yang kedua juga ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini bagaimana cara pengarang dalam mengungkapkan tokoh. Misalnya, ada yang menggunakan panggilan aku, atau saya, kemudian dia, atau bahkan nama langsung dari tokohnya. Nah, sudut pandang ini ada berapa jenis, teman-teman? Tiga, Bu. Ada 3. Sebutkan Mas Jonathan coba. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sama sudut pandang orang ketiga, Bu. Yakin Mas Jonathan? Ada 3 sudut pandang. Alasannya apa? Kalau sudut pandang orang kedua itu berarti panggilannya apa Mas Jonathan? Dia, Ayo kamu, Mas Jonathan. oh, Iya, terus? dia. Gak tahu, Bu, apa lagi. Ayo, kalau kata dia itu berarti sudut pandang orang kedua apa ketiga? Ketiga ya. Mas Jonathan jangan ketawa-ketawa ya. Diperhatikan. Nah, jadi sudut pandang
pandang itu ada dua ya teman-teman. Apa saja? Kalau yang pertama itu apa saja teman-teman? Panggilannya. Saya, aku, Iya, saya, aku, terus sudut pandang orang ketiga apa aja? dia, mereka, Terus? Apalagi? Nama orang. Ya. Mas Jonathan dicatat ya. Biar nggak lupa. Mereka. Iya, mereka juga ya. Nah, jadi sudut pandang itu ada dua Mas Jonathan ya, jangan tiga. Ayo dicatat dulu. Welcome. Udah Bu. Oke, mengenai sudut pandang, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? tidak, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi dalam novel sejarah itu juga adanya menentukan karakter tokoh atau penokohan. Nah, dalam penokohan ini teman-teman, jadi ada dua metode ya yang diterapkan. Jadi yang pertama ada metode analitik. Tokoh itu diungkapkan melalui gambaran watak tokoh yang ada dalam cerita. Dengan cara langsung menggambarkan ya teman-teman. Jadi misalnya dalam suatu cerita itu misalnya Mas Jonathan ya, nama tokohnya Mas Jonathan misalnya. Jonathan merupakan anak yang sabar, baik, dan pemalu. Nah, artinya dalam teks itu mengandung metode analitik teman-teman, di mana mengungkapkan penokohan itu secara langsung, diungkapkan secara langsung. Berbeda dengan metode dramatik. Kalau metode dramatik itu artinya digambarkan dengan sifat tokoh dalam dialog biasanya. Itu ya. Metodenya ada berapa teman-teman? Ada berapa? Ada? Dua. Ada dua. Sebutkan apa saja? Metode analitik dan metode dramatik. Kalau yang analitik itu berarti gimana? Penggambaran tokohnya melalui apa? Penggambaran secara langsung melalui watak tokoh. Ya. Kalau yang dramatik itu berarti tentang apa? Jelaskan secara tidak langsung. Tidak langsungnya gimana Mas Akwan? Gimana? Penggambaran yang antar tokoh atau narasi. Tepat ya teman-teman ya. Ya, jadi metode analitik itu berarti diungkapkan secara langsung dalam kalimat biasanya ya. Kalau yang dramatik itu berarti melalui penggambaran dalam dialog. Jadi secara tersirat kita menyimpulkan sendiri, gitu ya. Kemudian menentukan latar. Nah, latar ini ada beberapa jenis teman-teman. Ada latar tempat, kemudian latar suasana, dan latar waktu. Itu ya. Kemudian penyajian alur. Alur ini apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Jalannya cerita. Ya, jalannya cerita ya. Nah, dalam novel ini ada beberapa tahapan dalam alur. Yang pertama ada tahap penyituasian atau penggambaran awal cerita. Jadi misalnya tokohnya siapa aja, kemudian bertempat di mana, waktunya kapan, itu biasanya disampaikan pada paragraf awal ya. Nah, ini namanya tahap penyituasian. Bu, jam kos Bu. Ini siapa ini yang berbicara? Ada Setia Bagus Bu. Ini maksudnya gimana ya Mas Setia Bagus? Itu yang PTM Bu. Iya, PTM boleh ikut ya, nggak apa-apa.
yang kedua yaitu tahap pemunculan konflik. Di awal tadi kita sudah ada gambaran awal cerita ya, jadi tokohnya siapa aja, kemudian waktunya kapan, tempatnya di mana, itu biasanya di paragraf awal. Kemudian pemunculan konflik ini jadi adanya timbul suatu permasalahan awal. Kemudian masuk ke tahap peningkatan konflik, yakni konflik pada tahap pemunculan konflik itu semakin besar dan semakin mencekam gitu ya. Kemudian tahap klimaks. Nah, klimaks ini adalah jadi sudah sangat-sangat memuncak sekali tingkat kemarahannya gitu. Setelah itu masuk ke tahap penyelesaian atau resolusi. Nah, resolusi ini adalah solusi dari permasalahan yang sedang menimpa tokoh. Kemudian setelah itu ada tahap kode atau tahap komentar dari penulis. Biasanya komentarnya tuh diungkapkan kayak penggambaran gitu. Tapi tidak selalu ada sih teman-teman dalam novel. Yang pasti yang ada itu tadi ada 5 tahap. Jadi ada penyituasian, kemudian pemunculan konflik, peningkatan konflik, klimaks, dan penyelesaian. Ada berapa tahap teman-teman? Berapa? 5, Bu. 5, Bu. Ada 5 ya. Sebentar ini masih proses. Tahapnya apa saja teman-teman? Yang pertama apa tadi? Penggambaran awal cerita, Ya, kemudian yang kedua apa? pemunculan konflik, Selanjutnya, yang ketiga peningkatan konflik, yang keempat klimaks, yang kelima penyelesaian atau resolusi. iya, terus tahap yang terakhir, yang opsional, tahap apa teman-teman? Dan gawe John. Iya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Belum ada ya? Baik, jika belum ada pertanyaan, sekarang Ibu yang akan bertanya. Nah, tetapi melalui penugas teman-teman. Oh ya, bagi yang belum mengumpulkan tugas 1 dan 2, Ibu kasih tenggat waktu tambahan ya. Nanti bisa dikumpulkan bersamaan dengan tugas ketiga. Nah, kalau lebih dari itu nanti Ibu anggap kalian tidak mengumpulkan tugas. Gitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Wis ya.